panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita penuhi. Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Jadi kita umrah ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah untuk datang ke kota suci, untuk rukuk dan sujud di hadapan rumahnya, yaitu Ka'bah Baitullah. Ka'bah adalah rumah Allah. Innal hamda, sesungguhnya segala puji, wa ni'mata, dan segala nikmat, laka, adalah milikmu, wal mulk, dan juga kerajaan. Apa saja yang kita rasakan berupa kenikmatan sehat badan kita, apa saja yang kita rasakan berupa harta, berupa anak dan istri, berupa teman yang baik, berupa negeri yang aman, semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kerajaan juga semuanya milik Allah. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu ya Rabb. Tidak ada sekutu pada rububiyah Allah. Dalam menciptakan langit dan bumi, Allah tidak membutuhkan sekutu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan penolong. Dialah yang Maha Esa dalam menciptakan segala-galanya. Begitu juga Allah Maha Esa dalam peribadatan, yakni tauhid uluhiyah. Wajib bagi kita untuk berdoa hanya kepada Allah, harap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, cinta juga hanya kepada Allah. Cinta kita kepada selain Allah mengikuti kecintaan kita kepada Allah. Cinta kita kepada anak kita, cinta kita kepada istri kita, tatkala mereka taat kepada Allah. Tetapi kalau mereka durhaka, melanggar perintah Allah, maka tidak boleh kecintaan kita alamatkan kepada mereka, sehingga benci dan cinta kita hanyalah karena Allah. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah dalam penciptaan, tidak ada sekutu bagimu ya Allah dalam peribadatan. Begitu juga tidak ada sekutu bagi Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menamakan untuk dirinya apa-apa yang ada dalam Quran, dan juga nama-nama yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapkan dalam hadis-hadis yang sahih. Di antara nama-nama Allah itu adalah Allah sangat kuat dan Allah maha bekal, maha perkasa. Ma qadarullah haqqa qadri, innallaha laqawiyyun aziz. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar. Mungkin kau bisa tersembunyi dari penglihatan manusia, engkau bisa menutup dari pendengaran manusia, tapi Allah Al-Malikul Jabbar, Allah Raja yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha memaksa, Allah melihatmu, Allah mengawasimu. Maka takutlah kamu kepada Allah. Tidak ada malapetaka, tidak ada bencana kecuali sebabnya adalah dosa. Jauhilah dosa-dosa. Dan merokok itu perbuatan dosa. Merokok itu haram, karena merokok itu membunuh dirinya sendiri. Yang dia hisap itu adalah racun. Yang dia hisap itu adalah racun. Dokter muslim maupun dokter kafir sepakat bahwasanya rokok itu mengandung racun. Maka menghisap racun tidak mungkin hukumnya makruh. Adapun ustaz, kiai yang mengatakan rokok itu makruh karena mulutnya masih doyan rokok, sehingga mereka mengatakan rokok itu makruh. Sedangkan orang yang meneliti hukum-hukum masalah merokok ini hukumnya haram karena satu, dia menghisap racun. Yang kedua, rokok haram karena rokok itu menyakiti orang lain, menyakiti tetangga. Lihat orang yang sujud di masjid, mulutnya bau rokok. Mungkin dia sudah pergi, tapi orang lain sujud di karpet masjid, dia tercium aroma rokok. Sungguh dia telah menyakiti orang lain. Begitu juga dia merokok di toilet, merokok di WC. Maka mungkin dia sudah pergi dari WC, tapi asap rokok itu masih ketinggalan di WC.
Kalau orang makan makanan yang baik, makan mie ayam, makan bakso, dia mau cari tempat yang bersih, tempat yang baik. Tapi lihat rokok itu perbuatan yang buruk, maka dia asiknya dikerjakan di toilet sambil dia buang hajat, sambil dia merokok. Ini bukti bahwa rokok itu adalah perbuatan menjijikkan, perbuatan yang kotor, yang seharusnya orang menjauhinya. Bahkan tertulis di bungkus rokok itu sendiri, di situ ditulis bahwasanya rokok membunuhmu. Sudah diperingatkan. Akan tetapi banyak orang-orang yang bukan buta matanya, tetapi buta hatinya, tidak mau menerima kebenaran. Oleh karenanya berhentilah. Tidaklah Nabi Adam diusir dari surga kecuali karena dosa. Jadi dosa tidak mau sujud. Nabi Adam tidak mau mendekati buah kuldi, dilarang mendekati pohon terlarang, tapi dia terlarang. Dia memakan pohon terlarang yang ada di surga, sehingga Adam diusir dari surga. Bahkan iblis ketika nggak mau sujud kepada Allah, maka iblis yang tadinya disejajarkan dengan para malaikat karena rajin ibadah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika Allah perintahkan kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka semua malaikat sujud kecuali iblis. Aba, dia enggan, wastakbara, dan dia sombong. Karena perbuatan dosa muncul dari hati yang sombong, yang merasa kuat, merasa besar. Kesombongan itulah yang menyebabkan iblis dikutuk menjadi seburuk-buruk makhluk. Tidak ada disebut iblis kecuali orang akan melaknatnya, laknatullah alaih. Itu dia dosa. Begitu juga umatnya Nabi Nuh ditenggelamkan dengan banjir bandang. Penyebabnya adalah karena dosa, melanggar dengan perintah nabinya. Kaumnya Nabi Lut diangkat buminya, dijungkir balikan, dihujani dengan hujan dari batu. Semua adalah perbuatan dosa. Oleh karenanya bertaubatlah kita kepada Allah. Dengan sungguh-sungguh kita bertaubat kepada Allah, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita solusi dari setiap problema yang kita hadapi. Sebab Allah ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan solusi dari setiap problema, dan Allah berikan jalan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jika benar taubatnya, ikhlas dari hatinya, maka tidak ada yang susah untuk meninggalkan dosa. Ada dua dosa yang susah sekali manusia untuk meninggalkannya, yaitu yang pertama adalah dosa menghisap rokok. Paling susah orang untuk meninggalkan dosa menghisap rokok itu. Dan kalau dia niatnya benar, dia bisa meninggalkannya. Misalnya di bulan Ramadan, tentu dia puasa dan dia meninggalkan itu dari menghisap rokok seharian, dia bisa karena ada niat. Tetapi begitu niatnya lemah untuk menghormati teman dengan perbuatan dosa, maka dia kembali lagi ketika berbuka menghisap rokok yang telah dia tinggalkan seharian. Dan lain-lain perbuatan-perbuatan itu alasannya banyak, dan mereka tidak mau meninggalkan dosa itu, sehingga dia terus merokok sampai menjelang ajalnya. Seorang pemimpin organisasi di sebuah kampung di sana, maka ada yang dia suka merokok, dan anaknya juga zaman dulu dibuatkan rokok dengan tembakau, sehingga setelah besar anaknya pun biasa dia merokok bersama-sama dengan bapaknya, anak bapaknya yang mengajarinya. Hepatitis menyerang dirinya, kemudian dokter telah memvonisnya 6 bulan lagi paling lama dia bertahan hidup. Maka dia pun menghisap rokok terus tidak berhenti, padahal sudah diperingatkan oleh dokter. Bahkan ketika mengerang sakit bapaknya, kesakitan, anaknya memasukkan ke dalam rokok itu ganja, karena untuk menghilangkan rasa sakit yang diderita oleh ayahnya. Itu dia menghisap ganja di akhir hidupnya. Itulah bahaya daripada orang yang terus-menerus berbuat dosa, tidak mau bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dia mati dalam keadaan menghisap ganja. Tujuan anaknya baik,
tujuannya anaknya baik, ini untuk menghilangkan rasa sakit yang diderita oleh bapaknya. Tetapi dia jahat dengan memberikan ganja di dalam rokoknya, padahal menghisap sesuatu yang memabukkan seperti itu hukumnya dosa besar. Na'udzubillah, jangan sampai kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, buruk di penghabisan. Maka berhentilah dari dosa-dosa, semoga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Insyaallah kita mau salat maghrib, tapi nggak tahu berhenti di mana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak.